keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di suatu gereja diumumkan bahwa pada hari ini keluarga A memberikan ucapan syukur. Ada yang seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan pada hari ini diberikan ucapan syukur kepada gereja oleh keluarga NN. Ada yang menyatakan nama, ada yang no name. Keduanya sama baik ketika sama-sama lahir dari ketulusan hati untuk memberikan ucapan syukur, perpuluhan, dan persembahan kepada Tuhan. Tapi yang mau kita catat pada saat ini adalah bagaimana seseorang memberikan persembahan dengan tidak menonjolkan diri, dengan tidak mengenalkan diri, dengan menyebut dirinya no name, tanpa nama. Adalah suatu kenyataan, suatu sikap, suatu karakter seseorang ketika dia tidak ingin menyebutkan namanya, dia tidak ingin diketahui siapa dia. Even dia harus punya banyak. Ketika dia punya banyak, ketika dia memiliki banyak hal, ketika dia memiliki banyak kepintaran, tapi dia agak mundur selangkah dengan tidak menyebutkan namanya, karena dia merasa bahwa sebelum dia mengucapkan, sebelum dia mengatakan, orang pasti akan tahu siapa dirinya. Ada banyak istilah yang mengungkapkan bagaimana orang merendahkan diri, merendahkan hatinya agar tidak terlihat sombong, agar tidak terlihat egois di hadapan orang lain. Tangan kiri memberi dan tangan kanan tidak perlu tahu apa yang diberi oleh tangan kiri. Artinya ketika memberi tidak perlu banyak orang tahu. Ketika kita memberikan persembahan tidak perlu harus dengan menggunakan tangan dan meletakkan persembahan. Mungkin uang yang besar ataupun uang yang kecil. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa padi semakin menguning akan semakin berbuah. Orang yang memiliki kepintaran, orang yang memiliki banyak hal, dia tidak menonjolkan diri, tapi dia justru memberikan teladan bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Kebalikan dari tong kosong nyari bunyinya. Berkata banyak, tapi satu pun tidak ada yang benar, bahkan banyak bohongnya. Tanpa meninggikan diri, tanpa menonjolkan diri, dia percaya bahwa dia dipilihkan oleh Tuhan. Tanpa harus mengenalkan dirinya siapa, yang hebat itu, yang kaya itu, yang pintar itu, yang mampu itu, dia percaya Tuhan akan menunjukkan pada waktunya siapa dia sebenarnya. Demikian pula Yesus dalam perikop ini tidak memuliakan dirinya sendiri, tapi dimuliakan oleh Bapaknya di surga. Dia tidak manengahon menyombongkan dirinya sebagai anak Allah yang memiliki power, yang memiliki kuasa. Karena dia percaya bahwa suatu saat Bapaknya di surga akan memuliakan dia, akan meninggikan dia. Tidak mau menjadi pribadi yang sombong, tidak mau menonjolkan dirinya, sekalipun dia mampu untuk menyombongkan diri, sekalipun dia bisa untuk menyombongkan dirinya di hadapan para murid atau para orang banyak pada saat dia zaman hidup. Dia adalah imam besar dalam perjanjian baru. Yesus adalah imam besar dalam perjanjian baru. Berbicara mengenai imam atau imam besar, maka tidak terlepas dari konteks latar belakang perjanjian lama, di mana imam dan imam besar itu dipilih Tuhan untuk menjadi mediator, yang memediasi, menjadi perantara orang-orang yang berdosa. Tugas imam besar adalah mempersembahkan korban bakaran, korban penghapusan dosa kepada Allah. Sehingga ketika imam besar masuk ke dalam suatu ruang maha kudus, maka Allah berkenan hadir dan memberikan pengampunan dosa. Seorang pelayan yang dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya sebagai perantara. Seorang imam, catatan, seorang imam adalah harus otomatis berhubungan dengan keluarganya. Dia adalah imam. Ketika dia, orang tuanya, ayahnya adalah berasal dari kalangan imam, otomatis. Tapi Yesus bukanlah dari kalangan imam. Yesus adalah anak Yusuf, anak seorang tukang kayu yang tidak berhubungan dengan imam.
Bapaknya melayakkan dia, mempermuliakan dia, menjadi perantara, menjadi mediator, menjadi pendamai, menjadi imam. Ayat 6 dikatakan imam menurut peraturan Melkisedek. Artinya Yesus dimuliakan, diangkat, dinobatkan, dijadikan menjadi imam besar sama seperti Melkisedek. The question is, siapa itu Melkisedek? Kenapa harus disandingkan, disamakan dengan Yesus? Pasal 7, Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai 3 itu jelas dikatakan Melkisedek adalah raja kebenaran, raja Salem, raja damai sejahtera, tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersila, tidak memiliki hubungan keturunan dengan imam. Dipilih oleh Tuhan yang tidak layak untuk menjadi imam, tapi bisa menjadi imam besar yang maha tinggi. Dan Yesus pun demikian, tidak memiliki hubungan dengan imam secara garis keturunan, tapi dia bisa menjadi imam besar oleh karena perbuatan inisiatif dari Allah Bapa. Penulis kitab Ibrani menuliskan bagaimana kehidupan Yesus yang disebut sebagai imam besar, yang juga harus sadar bahwa dirinya adalah 100% manusia biasa. Ayat 7 sampai 8, dia berdoa, dia bermohon, dia menangis, dia meratap, dia taat, dia belajar banyak hal dari Bapaknya. Segala apa yang dia lakukan di hadapan manusia sebagai manusia menunjukkan adanya haserekoniro, kerendahan hati, kerendahan jiwa, yang tidak mau menyombongkan dirinya. Dia tidak egois, tapi dia taat. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi mengambil rupa seorang hamba. Dia turun merendahkan diri, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Dia adalah Allah, tapi tidak mau menyombongkan, menyamakan dirinya sebagai Allah, tapi dia memilih untuk mengambil rupa seorang hamba manusia yang harus disiksa, yang harus dibunuh dan disiksa. Kepribadian Yesus adalah kepribadian yang patut diteladani. Sekalipun layak untuk bermegah, sekalipun layak untuk sombong, Yesus tidak mau ambil kesempatan sehingga dia semena-mena terhadap manusia. Ini yang disebut dengan dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak menunjukkan siapa dia sebagai yang berkuasa. Keaktifannya dalam pelayanan tidak mencerminkan dia adalah orang yang terhebat, manusia yang hebat, manusia yang power, yang super, yang termulia, yang berkuasa, terbesar. Sebaliknya, dalam kerendahannya sebagai manusia, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah layak untuk diejek, layak untuk dihina, layak untuk dijuri, ditampar, diludahi, dihina, dan banyak hal dia tidak diperhitungkan, diabaikan, dan disepelekan. Baginya, hidup untuk melayani itu lebih penting daripada dilayani. Baginya, hidup untuk melayani jauh lebih penting daripada hidup untuk terus dilayani. Hidup yang terus memberi dampak dan buah, bukan hanya sekedar sahaja dan dengan kata-kata. Amsal 27 ayat 2, biarlah orang lain memuji dirimu dan bukan dari mulutmu. Lakukanlah apa yang baik dan biarlah orang lain yang memuji, yang memuliakan, yang melihat engkau tanpa harus menunjukkan siapa dirimu sendiri. Harusnya kita terpukul. Harusnya kita terpukul melihat kenyataan yang ada pada kita, dan kita layak menepuk dada kita di hadapan Tuhan. Dalam doa kita mengatakan, ampuni Tuhan karena aku selama ini sombong, karena aku memiliki segalanya. Ampuni aku Tuhan karena aku menunjukkan siapa diriku agar dinilai orang baik. Ampuni aku Tuhan karena aku seolah-olah memperlihatkan diri sebagai orang yang besar, yang hebat, dan memiliki segalanya karena punya kuasa, punya harta, punya uang dan harta. Aku terlalu sering melihat ke atas sehingga lupa untuk melihat ke bawah. Pada akhirnya ada jurang di depanku dan aku terjatuh seperti kita. Ada banyak yang orang kita bersaksi bahwa di luar sana aku sombong dan tidak memperlihatkan bagaimana kerendahan hatiku, akhirnya bisa masuk ke dalam diri. Sudah selayaknya kita bersyukur pada Allah yang maha segalanya, sebab dari Dialah
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang ada pada kita dari Tuhan, kepintaran, kecantikan, kerupawanan, kegantengan, kepintaran adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan yang memberikan kita seperti itu. Dan mari kita kembalikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Apa yang kita punya adalah karena Tuhan. Sama seperti Melkisedek dan Yesus yang dinilai dari sudut tugas keimaman. Tugas keimaman bukanlah dua pribadi yang layak untuk menembannya, tapi Allah dengan kasih setianya telah melayakkan keduanya untuk dijadikan sebagai imam, bahkan imam besar. Ini adalah persoalannya. Ini adalah tentang bagaimana kita mau ikut kehendak Tuhan. Ini adalah bagaimana kita mau ikut dalam rencana Tuhan yang indah, yang baik ke depannya. Jangan katakan, no, I don't have time to serve Jesus. Aku gak punya waktu untuk melayani Yesus. Aku belum bisa, aku belum mampu, karena aku orang pendosa. Tapi percayalah, Tuhan memampukan dan melayakkan dan mengampuni dosa kita, dan kita boleh menjadi pelayan Tuhan, sama seperti keinginan dari Imam Boros itu orang tadi mengurusinya. Biarlah Tuhan yang mendengarkan. Jangan kita katakan, aku masih muda loh, belum bisa naik ke atas, aku belum bisa berkhotbah, aku sudah tua, masa harus berkhotbah? Aku sudah melewatkan masa-masa pelayananku, aku sudah waktunya untuk pensiun. Sebab Tuhan pasti melayakkan dan mengampuni kita. Namun jangan pula katakan, aku bisa. Di luar sana aku tua, di luar sana ada banyak anggota, di luar sana aku adalah pemimpin, di luar sana aku adalah pendeta dan rohaniawan. Di sini pun aku bisa. Karena itu adalah kesombongan dan keegoisan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, jadilah si pribadi yang aktif, melayani, melakukan banyak hal tanpa harus menunggu orang lain puji aku atau tidak. Tetaplah terus melayani tanpa harus menunggu penilaian baik dari orang lain, tapi tetap menjadi motor yang terus dinamis, sebab Tuhan memberikan kekuatan. Jangan bangga, jangan manja ketika kita adalah orang berdosa. Kita akan tertutup dan terbelakang. Aku orang berdosa, aku tidak baik. Tapi sadar, akui di hadapan Tuhan agar Dia yang senantiasa menolong kita, melayakkan kita, memperbaharui dan memperlengkapi, memampukan kita, memberikan kita kesanggupan. Teladani Yesus, contoh Yesus di rumah Yesus Kristus di bagas sebelum. Sekalipun Dia lemah sebagai manusia, tapi Dia memilih taat. Sekalipun kita terhina sebagai orang-orang yang kotor, sebagai sampah di luar sana, dianggap oleh orang luar kita adalah sampah. Kita terhina di tempat ini. Tapi taatlah dalam pelayanan, taatlah selalu dalam peribadahan, berserah diri kepada Allah, hingga pada akhirnya Tuhan akan mempermuliakan kita. Sama seperti Yesus yang dipermuliakan Allah dan naik ke surga ketika Dia mau hadir di dunia ini, taat bahkan taat sampai mati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyelamatkan Tuhan. Memberikan kami pengalaman untuk boleh menjadi alat untuk firman Tuhan, yang boleh menjadi pribadi yang menciptakan hati juga kami tidak sombong, tidak kami layak untuk berdoa dan apa yang ada pada kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang taat dalam pelayanan, bahkan melayani Tuhan sampai kami mati. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, bagaikan berjaya.